Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajarnya di rumah. Meskipun kita sekarang masih belajar dengan jarak jauh. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap? Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita buka. Materi hari ini adalah tentang struktur teks fantasi. Kita masih membahas tentang teks fantasi. Sekarang sudah masuk ke dalam struktur teks fantasi. Nah, materi hari ini Ibu membahas dua materi, yaitu struktur teks fantasi dan penggunaan bahasanya. Dicatat ya. Oke. Struktur teks fantasi, ya, struktur teks fantasi itu ada 4. Satu adalah orientasi. Orientasi itu apa sih? Awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi penggunaan atau pengenalan latar dan tokoh. Nah, di sini pengenalan latar. Biasanya di dalam cerita itu sudah ada mengenalkan latarnya, waktu, tempat, suasana di sana. Kemudian ada tokohnya. Tokoh utamanya dikenalkan terlebih dahulu, dia bermain sana ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi itu apa? Terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Nah, dari orientasi perkenalan muncul masalah baru. Nah, masalah baru itu masalahnya masih sedang, belum meninggi. Nah, kalau sudah meninggi, itu namanya komplikasi. Masih masuk ke dalam komplikasi juga yang dinamakan konflik. Tuh. Memuncak adalah masalah konflik. Masuk juga dalam komplikasi. Jelas ya? Lalu yang ketiga adalah resolusi. Nah, resolusi itu apa? Penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan itu adalah bagian dari resolusi. Masalah siapa? Masalah tokoh yang berada tadi di bagian komplikasi. Nah, bagaimana masalah diselesaikannya itu? Nah, itu dimasuk ke dalam bagian resolusi. Lalu yang keempat adalah koda atau ending. Nah, endingnya bagaimana? Apakah happy ending? Ya kan? Atau kesedihan? Mengharukan? Nah, bagaimana akhirnya? Nah, kesimpulan dari cerita tersebut berakhir bagaimana? Nah, itu masuk ke dalam koda. Jelas ya? Nah, di sini ada penggunaan bahasa pada teks fantasi. Menggunakan kata ganti. Yang pertama, nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Misalnya, aku, dia, mereka, dan sebagainya. Nah, supaya cerita itu menjadi efektif, jadi cerita yang bagus, kan misalnya dalam cerita itu ada kata Budi, Nita misalnya. Lalu di cerita itu menggunakan nama orang terus. Nah, itu kan tidak bagus. Alangkah baiknya bila menggunakan kata ganti. Ada kata aku, dia. Itu kalau satu orang. Kalau orangnya banyak menggunakan kata mereka. Tuh. Jadi tidak selalu ada kata Budi, Nita, Ayu, tidak. Sehingga ada kata ganti aku, dia,
saya, mereka, kami, misalnya. Itu. Kemudian nomor 2, menggunakan kata yang berkaitan erat dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, latar tempat, waktu, dan suasana. Ketiga, penggunaan pilihan kata yang berkaitan dengan makna kiasan dan makna khusus. Tuh. 4, menggunakan kata sambung. Urutan waktu menggunakan kata ketika, kemudian, setelah itu, sementara itu, sebelum, dan sebagainya. Menggunakan kata sambung urutan waktu sebagai penanda datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Ada latar tempat, waktu, atau suasana. Yang kelima, menggunakan kata ungkapan terkejut, ya kan, bertujuan untuk memulai masalah. Yang keenam, menggunakan kata dialog, kalimat langsung dalam cerita. Tuh. Jelas ya? Oke, sudah dicatat anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke analisisnya ya. Nah, di sini ada orientasi. Lihat. Ini ada teks orientasi. Malam itu, entah mengapa, tak seperti biasanya, Nino belum bisa tertidur. Ia sudah cukup lama mencoba menjamkan matanya, namun tak kunjung terlelap juga. Ia kemudian memutuskan untuk membuka jendela kamarnya, berharap angin segar dapat membuatnya mengantuk. Namun, tak lama setelah ia membuka jendelanya, sekelibat cahaya terang tampak mendekat dari kejauhan. Nino lantas kembali menghampiri jendela kamarnya. Cahaya itu makin dekat dan mulai membuat Nino silau dan menutup mata dengan sebelah tangannya. Nah, di sini kenapa dikatakan orientasi? Karena ini baru permulaan. Menjelaskan tokohnya siapa? Nino. Latar waktunya malam. Latar tempatnya kamarnya. Nah, ya kan? Nah, itu yang mengatakan orientasi. Nah, yang warna ungu itu apa? Latarnya. Nah, jelas ya. Lalu ada kata iya. Itu adalah kata ganti. Ganti dari siapa? Nino. Nah, jadi Nino diganti kata iya. Kalau misalnya, malam itu entah mengapa tak seperti biasanya Nino belum bisa tertidur. Nino sudah cukup lama mencoba memejamkan matanya, namun tak kunjung terlelap juga. Nino kemudian memutuskan untuk membuka jendela kamarnya, berharap angin segar dapat membuatnya ngantuk. Enak gak didengar? Tidak. Makanya digantilah menggunakan kata ganti. Iya, agar apa? Bervariasi kalimat tersebut. Paham? Nah, namun kemudian, namun setelah. Itu apa? Itu termasuk kata sambung. Nah, sekelibat cahaya terang tanpa mendekat dari kejauhan. Maksudnya itu apa? Sekelibat. Itu adalah untuk kalimat yang terkejut. Nah, jelas ya? Paham? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal. Dicatat soalnya, Neng.
Oke, sudah. Oke. Nah, ini ada teks komplikasi. Komplikasi itu apa tadi? Teks yang kalimatnya tokoh utamanya mulai mengalami permasalahan. Nah, tiba-tiba seorang alien yang berukuran mungil datang, perutnya buncit, tubuhnya berwarna biru dan bibirnya berwarna merah muda. Matanya hijau terang. Alien berkepala besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang menghangatkan tubuh Nino. "Halo, kamu siapa?" tanya Nino agak ketakutan. Alien itu kemudian menjawabnya dengan bahasa yang tidak dipahami oleh Nino, bahkan manusia lainnya. "Lah, wes enggak lai ipos and greeted." Nah, "Maaf, aku nggak paham apa yang kamu katakan," kata Nino. "Kalian paham tidak?" "Sama, ibu juga tidak paham ya." Seketika alien itu pun tampak memahami apa yang terjadi. Lalu memutar-mutar kupingnya yang berbentuk seperti antena, seakan menyesuaikan sesuatu, seperti kita menyesuaikan frekuensi radio. Kemudian ia berkata dengan bahasa manusia, "Aku tidak bisa tidur. Di planetku mataharinya ada 3, jadi terlalu terang. Boleh aku tidur di sini?" Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kenapa ini dikatakan komplikasi? Nah, muncul kan masalahnya apa? Di rumahnya Nino kedatangan manusia dari alien, ya kan? Yang bernama alien itu dia berada di sana, datang ke dunia kita, datang ke rumahnya Nino. Nah, yang warna biru itu apa? Itu kalimat yang mengejutkan. Kalimat munculnya orang baru atau tokoh baru. Nah, yang warna merah itu apa, Bu? Yang warna merah itu adalah kalimat langsung. Kenapa? Karena kalimatnya ditulis di antara tanda petik yang dibicarakan. Seperti itu, ya. Nah, lalu coklat, Bu, apa itu? Nah, coklat itu kemudian lalu itu adalah kata sambung. Jelas ya? Paham? Oke. Kita mulai lagi ke struktur selanjutnya, yaitu resolusi. Nah, resolusi tadi apa? Resolusi adalah penyelesaiannya. Meskipun agak ragu, Nino memperbolehkannya. Tak butuh waktu lama, alien itu pun lekas berbaring di lantai karpet kamar Nino. "Maaf, kamu boleh menggunakan kasurku kok. Tidak usah di lantai," kata Nino. Namun Nino terlambat karena alien itu sudah terlelap tidur. Ia mendengkur seperti kucing. Kemudian selang beberapa detik saja alien itu terbangun lagi. "Terima kasih, tidurku lelap sekali tadi," alien itu berkata sambil menahan menguap. "Loh, kamu kan baru tidur beberapa detik saja," jawab Nino. "Oh iya, makhluk dari planetku hanya membutuhkan tidur 15 sampai 30 detik saja dalam 1000 tahun. Nah, tuh, jadi penyelesaiannya apa? Nino yang tadi kaget kedatangan alien
Nah, Alien itu ingin tidur di kamarnya, diselesaikan. Nino mempersilahkan, menyetujui, mempersilahkan Alien itu tidur di kamarnya. Nah, Alien itu sudah tidur meskipun hanya 15 detik atau 30 detik saja, dia sudah merasa segar, sudah bisa tidur dengan nyenyak. Jadi menurut dia 15 detik, 30 detik saja dapat dia dalam 1000 tahun. Nah, jadi dia hanya membutuhkan 15 sampai 30 detik agar dia bisa hidup segar dalam 1000 tahun. Nah, itu yang namanya resolusi penyelesaiannya. Lalu warna merah sama. Tadi warna merah itu adalah kalimat langsung. Warna coklat adalah kalimat kata sambung. Jelas ya? Nah, sekarang kodenya. Alien itu pun keluar dan terbang kembali ke angkasa melalui jendela kamar tidur. Coba tebak, siapa sekarang yang tidak akan bisa tidur karena telah menyaksikan peristiwa luar biasa tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, Nino itu antara bahagia, antara terkejut, ya kan? Karena dia di dalam dirinya, benar tidak sih kedatangan alien? Nah, itu dalam akhir ceritanya. Jelas ya? Paham ya? Oke. Kerjakan soal sesuai dengan materi ini. Ya. Soal 1, 2 tadi ada di materi ini. Sekarang soal 3 ada di Google Form, tapi jawabannya ada di materi ini. Jelas? Paham? Oke, Ibu ucapkan terima kasih telah menyaksikan materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Ya. Sampai bertemu minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.